Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana jika Hakari melawan Mahoraga? Mengingat Mahoraga butuh menerima serangan untuk menghadapi suatu fenomena. Bisakah Mahoraga mengadaptasi fenomena dari tubuh Hakari yang abadi? Satu hal yang muncul di pikiran Abdikos saat Hakari melawan Mahoraga adalah keduanya akan bertarung dalam waktu yang sangat lama. Seperti apa pertarungan lama keduanya? Berikut pembahasan dari Abdikos. Check out, check it bro. Pertama, dua tipe pemanggilan Mahoraga. Sebelum Abdikos menjelaskan lebih lanjut, Abdikos jelaskan dulu dua tipe Mahoraga saat dipanggil. Pertama adalah Mahoraga Jinak yang dikendalikan oleh pengguna 10 bayangan. Mahoraga tipe ini lebih lemah karena bergantung pada strategi pemanggilnya, termasuk energi kutukan dari pemanggilnya. Tapi Mahoraga punya kelebihan, yaitu dia tidak harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengadaptasi fenomena, yaitu pengendali Mahoraga bisa menggunakan roda dharmanya untuk membantu Mahoraga beradaptasi. Tipe kedua adalah Mahoraga liar, di mana dia dipanggil dengan sebuah ritual khusus yang menyeret beberapa orang dalam pemanggilannya. Orang-orang ini harus bertarung sampai mati melawan Mahoraga. Jadi sampai Mahoraga yang mati atau mereka yang diseret yang mati, ritual Mahoraga tidak akan berhenti. Kedua, 3 mode Hakari. Hakari sendiri juga punya 3 mode. Pertama adalah mode normal, yaitu dia hanya bertarung dengan energi kutukan yang kasar plus teknik kutukan Pure Love Train, yaitu Hakari bisa mensummon beberapa bagian dari manga Pure Love Train seperti pintu kereta. Mode kedua adalah Hakari versi jackpot. Mode ini didapatkan Hakari setelah pertama kali mendapatkan jackpot dari domain. Dia akan abadi selama 4 menit 11 detik. Tinjunya akan jadi luar biasa kuat karena ada energi kutukan unlimited yang mengalir di sana. Mode ketiga adalah Rich mode. Ini adalah mode Hakari mencari jackpot, di mana Hakari masuk mode pseudo spin yang meningkatkan kemungkinan jackpot hingga 20%. Selama mode pseudopin, Hakari bisa mereset tubuhnya sendiri ke bentuk sebelum terluka. Jadi bisa dibilang setelah 1 kali jackpot, selama itu di dalam domain, Hakari bisa mereset luka dia karena ada mode Rich di sana. Ketiga, Hakari versus Mahoraga. Jika Hakari melawan Mahoraga Jinak, maka hasilnya bergantung pada siapa pengguna Mahoraga tersebut. Jika orang tersebut adalah Sukuna, maka Abdikos akan sampai di kesimpulan kalau Hakari akan kalah, yaitu Mahoraga akan menyelesaikan adaptasi terhadap fenomena di dalam domain Hakari. Memang apa gunanya menyelesaikan adaptasi terhadap fenomena di dalam domain Hakari? Jawabannya hampir sama seperti bagaimana Mahoraga telah menyelesaikan adaptasinya terhadap fenomena Unlimited Void, yaitu Mahoraga akan dengan mudah menghancurkan barir domain Hakari tanpa perlu keluar dari domain. Yap, Mahoraga akan paham di mana batas domain Hakari dan dia akan menghancurkan batas domain tersebut sebelum Hakari mencapai mode jackpot. Jadi tidak akan ada mode Rich untuk Hakari karena yang diserang Mahoraga adalah barir domainnya. Bagaimana dengan Mahoraga liar? Apakah Mahoraga liar bisa menyelesaikan adaptasi terhadap fenomena domain Hakari? Dengan kemampuan Hakari yang sekarang, ya, Mahoraga liar akan sampai pada kesimpulan dia bisa mengadaptasi fenomena di dalam domain Hakari. Mengingat jackpot Hakari hanya menggaransi keabadian, tidak ada teknik one shot kill di sana. Jadi Mahoraga akan terus beradaptasi terhadap fenomena Hakari sampai di batas dia bisa mencegah Hakari mencapai jackpot. Intinya, jika di pertarungan tanpa persiapan, Hakari tidak akan bisa menang melawan Mahoraga. Bagaimana kalau Hakari mempersiapkan pertarungan dengan asumsi dia sudah mengetahui kemampuan adaptasi Mahoraga yang lemah terhadap serangan instant kill? Apakah Hakari bisa menang? Jawaban Abdikos adalah bisa. Hakari bisa menang jika dia mempersiapkan diri dan tahu kalau adaptasi Mahoraga lemah terhadap serangan instant kill. Bagaimana caranya? Seperti yang kita tahu, makhluk Jujutsu tidak bisa dibunuh dengan senjata konvensional karena mereka tercipta dari energi kutukan. Jadi membunuh Mahoraga dengan bom atom kemungkinan akan percuma. Jangankan membunuh, bom atom saja tidak tahu kalau Mahoraga itu eksis. Jadi alasan kenapa banyak orang biasa adem ayem saat Shibuya hancur lebur, karena mereka tidak tahu apa gerangan yang terjadi di Shibuya. Jadi untuk membunuh Mahoraga memang butuh energi kutukan atau menggunakan senjata biasa yang dialiri energi kutukan. Dan ya, cara kedua inilah yang harus dilakukan Hakari
yaitu dia harus bertarung dengan senjata yang dialiri energi kutukan. Meski Abdikos bilang bisa, tapi kenyataannya akan jauh lebih sulit. Mengapa demikian? Karena di anime sendiri Mahoraga bisa selamat meski tubuhnya ditusuk menara Sutet yang dialiri energi kutukan Sukuna. Jadi ya, bagaimana cara Hakari menang? Pertama-tama dia harus membawa banyak senjata tempur dengan efek yang berbeda-beda sebelum bertarung melawan pengguna Ten Shadow. Misalnya senjata dengan kemampuan menyayat, senjata dengan kemampuan meracuni, senjata dengan kemampuan membakar, senjata dengan kemampuan menyetrum, dan yang paling penting adalah senjata dengan kemampuan meledakkan sebagai senjata pamungkas. Jika dalam first round Hakari sudah diseret dalam ritual oleh pengguna Ten Shadow, maka disinilah Hakari harus bereaksi dengan membuka domain, atau Hakari bisa membuka domain terlebih dahulu sebelum pengguna Ten Shadow menyeretnya ke dalam ritual. Jadi Hakari akan diseret ke ritual dalam mode jackpot. Intinya Hakari harus dapat jackpot pertamanya terlebih dahulu. Dan ya, jika Hakari sudah dapat jackpot yang pertama, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya cuma satu, yaitu Hakari harus fokus mengincar titik vital Mahoraga seperti kepala. Untuk mencegah Mahoraga beradaptasi terhadap fenomena serangan, Hakari harus menggunakan senjata yang dialiri energi kutukan dengan cara tidak beraturan. Misalnya setrum tebas racun, lalu di serangan kedua adalah tebas racun setrum, dan begitu seterusnya sampai Mahoraga berusaha keras untuk mengadaptasi semua fenomena dari serangan tidak beraturan milik Hakari ini. Barulah ketika Mahoraga sudah beradaptasi dengan serangan Hakari yang tidak beraturan ini, Hakari bisa menggunakan dua serangan pamungkas instant kill, yaitu bakar atau ledakan. Membakarnya juga tidak boleh hanya dengan api. Hakari harus memakai mesin las untuk memotong kepala Mahoraga. Sementara untuk bom, Hakari bisa memakai ranjau yang dialiri energi kutukan atau granat yang dialiri energi kutukan lalu dimasukkan ke mulut Mahoraga. Dari sini mungkin teman-teman bertanya, memangnya Hakari punya kemampuan bertarung yang cukup kuat untuk bisa match dengan Mahoraga? Yang mana seperti yang kita tahu, Mahoraga bisa mengimbangi kekuatan Sukuna 15 jari. Jawaban Abdikos simple. Jika Hakari mode jackpot mampu menghadapi Kashimo dan Uraume mode serius yang punya serangan hampir setara Sukuna, bahkan Sukuna di atas 15 jari, kenapa harus ada asumsi kalau Hakari tidak bisa mengimbangi kekuatan Mahoraga yang kalah dari Sukuna 15 jari? Yang masih mengganjal dari teori Abdikos justru bagaimana kemampuan Hakari dalam menggunakan senjata. Mengingat ini adalah elemen penting untuk mengalahkan Mahoraga, karena tinju energi kutukan Hakari kemungkinan tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Jadi ya, intinya Hakari harus dibantu senjata yang dialiri energi kutukan untuk menang dari Mahoraga dalam mode jackpot. Meski tidak ada fakta kalau Hakari bisa menggunakan senjata, tapi senjata simpel seperti pistol, pedang, mesin las, dan granat, Abdikos yakin Hakari bisa cepat mempelajarinya sebelum pertarungan. Masa bandar judi tidak bisa senjata gangster? Hakari mengalahkan Mahoraga dengan persiapan hanya berlaku untuk Mahoraga liar. Untuk Mahoraga jinak yang dikendalikan Sukuna, mau pakai persiapan atau tanpa persiapan, kemungkinan besar Hakari tidak akan bisa menang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.